Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Cerita menarik kali ini datang dari sosok Bribka Irfansyah, seorang personil staf bidang hukum Polda Sumatera Utara yang mendirikan sebuah pesantren bagi yatim dan duafa di Desa Kelambir 5 Kebun, Hamparan Perak. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepeduliannya terhadap nasib pendidikan dan agama anak-anak yang kurang mampu. Berikut liputan selengkapnya. Inilah Bribka Irfansyah, seorang anggota kepolisian yang bertugas di bidang hukum Polda Sumatera Utara. Sembari bertugas mengabdi untuk negara, ia aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial di pesantren yang ia dirikan sejak Mei 2021. Pesantren yang bernama Darul Tahfiz Asyairun ini merupakan wujud keprihatinan dan kepeduliannya terhadap pendidikan agama anak yatim, piatu, dan duafa. Yang melatar belakangnya didirikan pesantren Darul Tahfiz Asyairun ini, yang pertama, awal mulanya saya dengan istri jalan pagi melihat lingkungan saya yang mustahak, khususnya di sini banyak anak-anak, khususnya anak SD dan SMP, semenjak pandemi COVID-19, mereka itu daring di rumah sehingga tidak terjalani atau terjalankan yang baik pendidikan daring. Jadi saya cerita-cerita dengan istri, kepingin dengan lahan saya yang 3.200 meter ini saya bangun menjadi Darul Tahfiz Asyairun, yang mana insya Allah kedepannya bisa menjadi pesantren Tahfiz Asyairun. Pesantren ini berlokasi di Desa Kelambir 5 Kebun, Hamparan Perak, Deli Serdang. Di pendopo inilah, para santri dibina dan dibekali dengan ilmu agama seperti belajar mengaji. Kegiatan mengaji diiringi dengan sejumlah kegiatan lain seperti sholat bersama, selawatan, dan lainnya. Para santri juga dikenalkan dengan kegiatan memanah. Hal ini dilakukan karena memanah merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun belum lama berdiri, namun pesantren Darul Tahfiz Asyairun berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi para santrinya. Pesantren ini bekerja sama dengan Babkah Sika, yakni Badan Pembinaan Qori-Qoriah, Hafiz-Hafizah, dan Seni Kaligrafi Al-Quran Sumatera Utara untuk menunjang aktivitas belajar di pesantren ini. Jadi kalau kita konsisten mendidik anak-anak santri ini, pastinya kita sampai kapanpun tetap komit bersama-sama memajukan prestasi dan impian anak-anak santri ini sampai kapanpun. Selaku pendiri, Bribka Irfansyah tetap mengupayakan pendidikan terbaik meskipun para santrinya tidak dikutip biaya sedikit pun. Karena ia ingin anak-anak yatim, piatu, dan duafa dapat memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lainnya. Muhammad Ilham Ridho, atau yang akrab disapa Ridho, salah satu santri yang mondok di pesantren ini. Berdirinya pesantren ini memberikan banyak manfaat bagi Ridho. Karena sejak meninggalnya sang ayah beberapa waktu lalu, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kini, anak berusia 8 tahun ini dapat menimba ilmu layaknya anak-anak lain. Kalau perasaan biasa aja, tenang, enak, bisa belajar segala-segalanya, belajar menanam, belajar tilawah, memanah, belajar pengetahuan, mau jadi polisi, kalau nggak jadi polisi, pemanah, kalau nggak pemanah, penyanyi. Kedepannya, pesantren ini akan menyediakan fasilitas belajar berkuda, belajar ilmu bela diri, dan juga pengetahuan umum serta bahasa Inggris. Semoga hal yang dilakukan Bribka Irfansyah dapat menjadi ladang amal,
serta sarana yang mengantar generasi penerus bangsa ke gerbang kesuksesan. Guna mendorong semangat penderita TBRO agar memulai dan menuntaskan pengobatannya, Dinas Kesehatan Kota Medan bersama Yayasan KNCV Indonesia dan Persatuan Karya Dharma Indonesia melalui pendanaan USAID mengadakan loka karya di Kota Medan baru-baru ini. Seperti apa pemirsa? Berikut liputannya. TB resisten obat atau yang disingkat RO merupakan perkembangan dari TB biasa. Jenis TB ini kebal akan 2 obat anti-tuberkulosis. Pengobatan TB jenis ini bahkan lebih lama dan memiliki efek samping yang lebih berat. Menurut Global Tuberculosis Report 2020 dari WHO, Indonesia menduduki peringkat kelima teratas dari 48 negara berdasarkan estimasi penderita TBRO terbanyak. Hingga kini, sebagian para penderita TBRO di Indonesia masih mengalami kendala dalam memulai pengobatan maupun menjalani pengobatan hingga tuntas. Yang saat ini menjadi kendala ya, terutama karena ada masa pandemi COVID-19, itu terutama adanya kekhawatiran pasien ya untuk datang ke Vaskes, ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dia mau memulai pengobatan. Terutama nanti takut ya pastinya dibilang seperti di COVID kan atau apa ya, ada banyak stigma untuk datang ke layanan ya. Ada kekhawatiran juga mungkin bagi sebagian petugas ataupun pendamping pasien seperti pasien pendidik sebaya atau kader juga yang khawatir untuk datang ke rumah pasien ya, karena saat ini kan ada diharuskan untuk jaga jarak. Karena itulah, Yayasan Penanggulangan TB bernama KNCV Indonesia bersama Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia melalui pendanaan USAID melaksanakan program Mandiri TB. Kegiatan ini bertujuan mendukung pencapaian strategi nasional dalam pengendalian tuberkulosis. Salah satu kegiatan dari program ini adalah loka karya pendampingan pasien TBRO terintegrasi dengan teknik komunikasi motivasi dan empati bagi petugas kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan beberapa waktu lalu. Petugas kesehatan dalam loka karya ini diajarkan untuk membangun komunikasi motivasi dengan pasien TBRO, yaitu teknik komunikasi yang bersifat mengarahkan dan berpusat pada pasien untuk memperoleh perubahan perilaku. Tujuannya agar timbul motivasi dari dalam diri pasien untuk menyelesaikan pengobatannya. Agar peserta dapat menyerap materi lebih maksimal, mereka diberi tugas untuk merancang dialog dan mempraktikkan komunikasi motivasi dengan sistem role play, petugas kesehatan, dan pasien. Walaupun ada banyak pasti efek sampingnya, ada banyak efek samping dan kesulitan dalam pada saat pengobatan TBC kebal obat ini, tapi dengan adanya support ya, jadi kita ada support dari petugas kesehatan yang menjadi sahabat, ada juga nanti support dari manajer kasus ya namanya, dan juga ada support dari pendidik sebaya dan juga dari kader-kader yang sudah terlatih ya teknik komunikasi motivasi ini dengan cara mereka yang sangat baik dan berlapis-lapis konselingnya ya, dan mereka menjadi sahabat itu pasti bisa meningkatkan angka keberhasilan pengobatan pasien-pasien TBC-RO. Selain diajarkan bagaimana caranya membangun komunikasi motivasi, para petugas kesehatan juga dikenalkan pada aplikasi Empati TB. Sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu kegiatan pendampingan pasien TBRO dalam menyelesaikan pengobatan. Aplikasi ini menghubungkan manajer kasus, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, pendamping pasien, dan dinas kesehatan dalam satu aplikasi. Jadi dengan ada aplikasi ini kita bisa terhubung dan bisa intinya untuk kesembuhan pasien ya Mbak. Nah, jadi dengan ada aplikasi ini kita harapkan pasien lebih puas karena kita semakin tahu kondisi pasien ini seperti apa dan sudah pengobatan dia sampai mana gitu. Kita akan terus memonitoring dengan kerjasama yang baik dan semuanya ini menjadi prioritas kita ya untuk pelaksanaan TBRO ini, untuk pengobatan TBRO ini. Tentunya pemerintah lebih memperhatikan lagi
kira-kira apa sih yang harus kita tindak lanjuti dan kekurangan-kekurangan bagaimana, tentu kita membuat penguatan atau membuat MOU untuk pengkaderan yang lebih efektif lebih lagi. Meski pandemi belum selesai, kita semua harus saling bersinergi dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030. Karena sama seperti pasien COVID-19, kesembuhan pasien TBRO juga patut mendapat perhatian. Untuk itu, mari kita hapuskan stigma, memantik, dan mengawal semangat pasien TBRO untuk memulai dan menuntaskan pengobatan. Pemirsa, berawal dari kegiatan mengajar anak-anak kecil mengaji Al-Quran, Umi Kalsum mendirikan sebuah sekolah di Pantai Labu, Deli Serdang. Tidak sekedar mengajarkan pelajaran formal, sekolah ini menanamkan pendidikan agama dan akhlak mulia. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Setiap anak berhak mengecap pendidikan yang layak. Sayangnya masih ada saja orang tua yang begitu sibuk bekerja, sehingga kurang memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Hal inilah yang menjadi perhatian Umi Kalsum, seorang pejuang pendidikan dari Desa Sidodadi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya Umi hanya membuka kelas mengaji bagi anak-anak di desanya. Dari kegiatan ini, ia melihat masih banyak anak yang belum dapat membaca dan menulis. Di tahun 2006, ia pun mendirikan sebuah yayasan bernama Al-Fajar. Program yang pertama dibuat adalah pendirian Raudatul Atfal atau setara taman kanak-kanak. Kala itu belum ada sekolah setingkat TK dan SD Islam untuk anak-anak di sini. Ada puluhan anak yang bersekolah di sini. Selain mengajarkan baca tulis, sekolah ini pun menanamkan pendidikan akhlak mulia kepada setiap anak didiknya sejak dini. Kami lihat pada saat itu ya, memang di tempat mengaji di situ, tempat kami, lingkungan kami tinggal, di situ belum ada. Musola juga agak jauh dari tempat tinggal kami, guru juga belum ada. Ada sih sebenarnya yang pandai mengaji, tapi kuranglah tajwidnya gitu. Mengaji juga, cuman kurang bisa. Tapi karena kami ini, kalau saya kan di sekolah selesai sarjana, bapak juga kan dari IAIN, samalah pandai mengajinya gitu loh. Terus yang kedua, ekonomi orang tua. Orang tua kebanyakan petani dan kerja di kilang batu. Mungkin mereka sibuk di pekerjaannya, subuh berangkat, nanti maghrib baru ada di rumah. Jadi anak itu kurang diperhatikan. Jadi kalau datang ke rumah senang gitu anak-anak itu. Nampaklah dia itu kurang diperhatikan. Umi Kalsum tidak saja mendirikan sekolah taman kanak-kanak di desa ini. Ia juga telah mendirikan sebuah madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sebanyak 210 anak bersekolah di sini. Uang sekolahnya pun terbilang terjangkau, yakni Rp20.000 per bulan. Namun bagi siswa yang merupakan yatim dan duafa, mereka tidak dibebankan iuran sekolah. Selain tingkat Raudatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah, yayasan ini juga membuka sebuah program Madrasah Sanawiyah atau setara sekolah menengah pertama. Sekolah ini tetap menekankan kualitas akhlak bagi setiap peserta didiknya. Untuk itulah sekolah ini pun didukung oleh guru-guru yang berkompeten. Meski gaji mereka terbilang masih minim, para pejuang pendidikan ini tetap semangat mengajar sepenuh hati dan hanya mengharap ridho dari Yang Maha Kuasa. Saya untuk siswa kami yang semua lulus dari SN Al-Fajar, baik itu RA, MI, MTS, impian saya itu tadi, akhlak itulah. Dimanapun mereka sekolah setelah keluar dari sini, kemanapun sekolahnya, dimanapun dia menuntut ilmu, yang penting akhlak yang baik, akhlakul karimah itu aja. Mengingat kami sebagai pendidik di sini, mengingat sekolahnya. Yang tadinya saya belum berhijab, jadi sekarang saya tahu berhijab. Apa arti kata berhijab, apa arti kata sholat.
Apa arti kata ngaji saya sudah tahu. Terjangkau sekolahnya kayak mana? Terjangkau, bisa meringankan beban orang tua, nggak terlalu memberatkan kan. Memiliki siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia adalah impian Umi Kalsum. Sebab ia yakin dengan akhlak yang baik akan membawa negeri ini menjadi negeri yang maju dan sejahtera. Popok sekali pakai menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di laut. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi limbah popok yang berbahaya bagi lingkungan? Para siswa sekolah luar biasa ABC Melati Medan mendaur ulang sampah popok menjadi pot tanaman yang unik. Mereka juga mengolahnya menjadi pupuk cair dan media tanam. Kita lihat aksi kepedulian anak-anak SLB ABC Melati terhadap lingkungan dalam segmen Sekitar Kita kali ini. Sekolah luar biasa ABC Melati Aisyah yang berada di Jalan Masjid Raya Al-Firdaus nomor 806, Percut Setuan, merupakan sekolah bagi siswa penyandang disabilitas seperti tunanetra, teman tuli, dan tunagrahita. Selama pandemi COVID-19, sebagian besar proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Terkadang kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring, ketika siswa datang untuk mengambil tugas sekolah ataupun melakukan kegiatan keterampilan. Meski begitu, pihak sekolah pun tetap menerapkan protokol kesehatan. Setahun belakangan, siswa-siswi SLB ABC Melati sibuk dengan kegiatan daur ulang. Mereka mendaur ulang popok bekas sekali pakai menjadi pot tanaman seperti ini. Aksi ini merupakan sumbangsi sekolah untuk mengurangi limbah popok sekali pakai yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Menurut riset Bank Dunia tentang komposisi sampah laut tahun 2017, popok sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua di laut, yakni sebesar 21%. Di peringkat pertama ada sampah organik yang angkanya mencapai 44%. Ide mendaur ulang sampah popok sekali pakai menjadi pot tanaman datang dari Darlis, kepala SLB ABC Melati. Bukan sekadar didaur ulang, pot dilukis sebagus dan semenarik mungkin sehingga memiliki nilai estetika serta nilai jual. Sebenarnya yang melatar belakangi saya untuk membuat pot dari popok bekas ini adalah ketika saya melihat banyaknya sampah Pampers atau banyak sampah popok sekali pakai itu yang dibuang sembarangan. Kadang ada dibuang di tengah jalan, ada kadang dibuang ke parit, ada dibuang ke sungai gitu kan. Sehingga saya berpikir apakah tidak ada daur ulang yang bisa yang cocok untuk Pampers ini gitu kan. Jadi saya berpikir itu dan memang saya ada juga searching ternyata bisa untuk pot. Bapak kan juga menggandeng adik-adik yang ada di SLB Melati kan untuk ikut dalam kegiatan daur ulang ini. Iya, bagaimana Bapak melihat kegiatan seperti ini bermanfaat untuk mereka? Kalau pemanfaatan daur ulang popok sekali pakai ini bisa mencakup banyak kegiatan ya. Dari gerabah yang membuat pot, menjahit, melukis, nah, itu semua ada. Jadi untuk yang menjahit itu yang bentuknya yang lebih kecil dari ini, nah itu harus dijahit. Jadi memang ada, sekolah kita kan juga ada ekstrakurikuler menjahit. Jadi kita manfaatkan siswa kita yang sudah bisa menjahit itu untuk menjahit popok ini. Sehingga bentuknya lebih kecil lagi dan lebih menarik. Ya. Lebih menarik untuk ditaruh itu, kalau yang kecil-kecil biasa ditaruh di kantor-kantor ya sebagai pot bunga mati. Nanti. Ya ada juga melukis, ya kan siswa kita tunarungu ini hampir rata-rata keahliannya atau keterampilan itu melukis banyak. Untuk mendaur ulang popok bekas menjadi pot tanaman, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan popok. Cuci popok dengan sabun ramah lingkungan, lalu keluarkan hidrogel dari dalam popok. Lapisan yang sudah terpisah dari hidrogel inilah yang menjadi bahan utama dalam membuat popok. Dibutuhkan 2 popok yang sudah tidak memiliki gel untuk menghasilkan pot dengan ukuran standar. Lumuri popok pertama dengan cairan semen hitam, lalu masukkan ke dalam cetakan pot.
Selanjutnya, lumuri popok kedua dengan cairan semen putih dan masukkan juga ke dalam cetakan. Lalu jemur di bawah sinar matahari. Hidrogel yang dikeluarkan dari popok bekas tadi tidak dibuang pemirsa. Gel ini dapat digunakan sebagai media tanam. Caranya, campur hidrogel dengan molase atau gula merah dan tambahkan air. Fermentasi campuran ini selama 2 minggu. Larutan fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk cair untuk menyiram tanaman agar tumbuh subur. Sementara endapan gel yang sudah difermentasi dipakai sebagai media tanam yang dapat dicampur dengan tanah. Dengan begini, tidak ada satupun bagian popok yang terbuang. Nah, setelah pot yang sudah disemen kering, saatnya menghias pot dengan lukisan. Adik-adik SLB ABC Melati melukis dengan imajinasi dan kreativitas masing-masing. Harapannya, pot daur ulang sampah popok ini akan menjadi produk kewirausahaan sekolah, di mana hasilnya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan para siswa SLB ABC Melati. Nah pemirsa, ini dia pot tanaman dari popok bekas karya adik-adik SLB ABC Melati. Nah dari satu popok bekas kita bisa buat media tanam, pupuk cair, dan juga pot tanaman yang unik seperti ini. Daripada dibuang sembarangan ya Pak ya ke sungai dan berakhir ke laut dan itu membahayakan lingkungan, yuk mulai daur ulang sampah popok bekas yang ada di rumah Anda untuk dijadikan seperti ini. Nama Ayati, Mini Dumi, capek juga. Siapa nggak cuma aku? Apa? Gampang. Gampang depan gampang. Susu apa? Cita-cita berpasar, berada, Kedepan, SLB ABC Melati akan membuat bank sampah popok, di mana masyarakat dapat mendonasikan sampah popok dengan imbalan mendapat popok yang baru. Setiap rumah tangga yang menghasilkan sampah popok sekali pakai dapat berkontribusi melestarikan lingkungan dengan aksi ini. Lebih baik lagi jika Anda dapat mendaur ulang sendiri sampah popok yang dihasilkan di rumah. Menarik kan pemirsa? Selamat mencoba ya! Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.